di oh belum di sampai kiamat 2 hari gak nyambung dah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada sesuatu yang dirindukan untuk hari ini. Ingat apa lagi? Hujan. Sudah berapa hari nggak hujan? 3 hari. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Malam kali ini jamaah rahimakumullah, kita masuk dalam surah baru, Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ini menjadi obat bagi masalah yang terjadi di sebagian kecil masyarakat, menjadi solusi. Ini ada penyakit, maka obatnya adalah Al-Mutaffifin. Maka Mutaffifin ini tidak hanya untuk pelaku usaha yang punya jualan, kemudian yang berdagang, pelaku bisnis, tetapi untuk kita semua. Kadang yang berbisnis kadang lebih hati-hati daripada yang bukan bisnismen, apalagi yang kemudian bisnisnya itu kemudian ya sewayah-wayah. Kalau lagi ada orderan bisnis, kalau nggak ada tidak. Apalagi kalau kita kaitkan dengan musim Hari Raya Idul Adha, nanti berkaitan dengan masalah jual beli hewan, itu pun masuk dalam Mutaffifin. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan apa yang lainnya nantilah, jual arang, sujen, kemudian apa malih, hal-hal yang bisa diperjualbelikan, itu pun harus kita hati-hati. Termasuk jual beli terkait dengan misalkan kayak jasa nanti berbayar, itu juga harus hati-hati. Karena Mutaffifin yang berkaitan dengan orang-orang yang mengurangi takaran dan juga timbangan. Tidak selalu berbentuk barang yang terlihat, bahkan yang kemudian tidak terlihat, maksudnya dalam bentuk virtual, itu juga harus diperhatikan. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran, saya sudah siapkan beberapa video yang berkaitan dengan orang yang mengurangi takaran dan juga timbangannya. Nanti kita lihat pada waktunya. Kalau sudah ada yang mulai tidur-tidur, baru kita setel videonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun termasuk ayat yang dimulai dengan kata wailun. Celakalah lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Wailun ini kalau kita lihat dalam struktur kalimatnya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat nomina dalam ilmu nahwu, yang kaidahnya, kaidah standar kaidahnya adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya berupa sebagai subjek dalam bahasa kita, khobarnya itu adalah predikat dalam bahasa kita, adalah predikat. Wailun kalau dia menjadi subjek, seyoknyanya berupa spesifik, kata yang spesifik, atau disebut dengan ismul ma'rifah. Ada alhamdulillah. Jadi bukan hamdun lillah, tapi alhamdulillah. Itu kaidah dasarnya. Standarnya memang demikian. Sedangkan predikatnya bisa misalkan lillah lil mutaffifin. Ya kan, alhamdulillah pasangannya. Wailun lil mutaffifin. Nah, kenapa wailun ini menggunakan isim nakirah yang bersifat umum, tidak ada alif lam? Maka kaidahnya itu boleh. Boleh kalau misalkan kita lihat jumlah ismiyah, sudah ada jumlah ismiyah talqis di sini. Nah, kalau Bapak Ibu, tapi ini sudah habis. Kalau membaca buku kami yang berjudul Jumlah Ismiyah dan Fi'liyah Bahasa Arab, maka akan mendapatkan penjelasan. Tapi kemudian bisa di-download, nampaknya bisa di-download sedikit. Buku ini
bisa Bapak Ibu pahami insya Allah dengan mudah jika Bapak Ibu membaca buku sebelumnya ini. Buku ini bisa dipahami jika membaca buku yang kaidah nahwunya, yang dasarnya nahwunya. Nah, kembali pada surah Al-Mutaffifin. Kenapa lantas boleh menggunakan kata wailun? Karena wailun ini memberi makna doa. Ada doanya, ada membeli doa. Doanya tentang doa apa? Kecelakaan, celakalah, itu muncul doanya. Siapa yang mendoakan? Jazakallahu khair. Allah memberikan doa kepada orang-orang yang curang. Allah mendoakan orang-orang yang curang dengan kecelakaan. Celakalah, celaka. Jadi ini kemudian menjadi berbahaya. Beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, ada ayat yang dimulai dengan kata wailun. Kalau kita lihat fawailul, kurang lebih ada, ya tidak banyak, kata fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Diulangi dengan kata wailun dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Kita lihat yang di awal ayat, fawailul lilladzina kafaru mashhadi yaumin azim. Kemudian wailul likulli affakin asim, fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun, fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Berulang-ulang kali. Kemudian di bagian akhir fawailul likulli humazatil lumazah. Ini yang nomor 29 yang kita kaji. Wailul lil mutaffifin, wailu yauma idzil lil mukadzibin, wailul likulli humazatil lumazah, fawailul lil musallin. Nah, ini wailul likulli humazatil lumazah sudah kita bahas, juga memberi makna celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi tidak ada orang yang mengumpat dan mencela itu yang selamat, itu tidak ada, karena sudah dikunci. Li, ada kata li, likulli, ini kuncian. Kulli saja sudah memberi makna setiap, apalagi tambah dengan li, maka tidak ada yang bisa selamat kecuali bertobat dan Allah menerima tobatnya. Nah, itu baru kemudian selamat dari celaan. Nah, kembali ke sini jamaah rahimakumullah. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi setiap pengumpat dan celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan juga menimbang. Siapakah mereka yang curang? Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka adalah orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, dia meminta dipenuhi, ngambil haknya harus dapat banyak. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, idza kaluhum, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Ngambil dari orang lain harus lebih, ketika memberikan takaran untuk orang lain maka harus dikurangi. Nah, ini kemudian ayat 4, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka tidak mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Kenapa menjadi surat ini menjadi turun? Dijelaskan di sini. Karena ini termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turunnya itu sebelum Rasul berhijrah. Sedangkan nanti di bagian dalam disebutkan ada bagian dan juga Madaniyah. Nah, surah Makkiyah yang berjumlah 36 ayat ini, jamaah rahimakumullah, 36 ayat ini disebut dengan mutaffifin. Dari kata toffafa. Toffafa itu sesuatu yang tipis. Nih, at-tafif al-qalil. Jadi tafif adalah qalil. Lah mutaffif, mutaffifun, mutaffifin adalah orang yang menyedikitkan. Adalah orang yang mengambil, mengurangi takaran tapi sedikit. Kenapa sedikit Bapak Ibu? Kenapa dia mengurangi takarannya sedikit? Kalau banyak ketahuan, maka ngambil sedikit. Itu dari kata tafif atau bagian yang tepi. Jadi tafif juga berarti bagian yang tepi. Tafal makuk wa tafafahu. Sesuatu yang sedikit dan kemudian kecil. Termasuk juga di sini adalah humul wailul lil mutaffifin, al mutaffifin adalah humul ladina yang kudun al mikyal wal mizan, orang yang kemudian yang kusuna, mengurangi takaran dan juga timbangan. Qila lahum lidzalika li'annahum la yakaduna yabkhusuna an-nasa illa bi syai'in illa asy-syai'u al-yasir. Mereka tidak maksud mencuri, tapi mengurangi sedikit, dikit lah, kruelin gitu. Jadi karena sedikit itu menjadi mutaffif, karena sedikit. Kalau banyak ketahuan, kalau banyak maling gitu. Maling.
Maka at-tafif, yang sedikit itulah namanya at-tafif. Wa asluhu man tafa alma wa huwa janibuhu. Ya, dulu disebut dengan orang yang bagian tepi air, bagian tepi ngambil sedikitnya. Nek ibu-ibu tahu kemudian pinggiran tahu namanya apa nggih? Kadang disebut dengan usus tahu. Tahu kan dicetak nih kemudian terus dipotong-potong, pinggirannya itu kan kemudian terus dirapikan, ya kan, dirapikan. Itu kan namanya usus, tahu usus. Oh, bapak-bapak pernah belanja tahu, Pak? Santai, Pak. Ada yang tahu usus. Ada atau tidak? Jangan-jangan hanya cerita dari tempat saya itu. Tahu usus mercon. Tahu usus. Jadi dia adalah pinggiran tahu gitu. Pinggiran tahu. Pinggiran tahu ini kenapa? Pinggiran tahu ya, dia tidak berbentuk kotak, Pak. Jadi panjang-panjang tapi nggak ada yang sama. Memang pinggiran kan sisa-sisa itu. Jadi ngambil pinggiran itu namanya tafif gitu loh. Tafif kan ngambil bagian-bagian pinggiran. Pinggiran lu ada tahu tumis pedas pinggiran tahu ada. Jadi bentuknya itu kayak gitu, Pak. Nah, mutafifin itu seperti orang yang mengambil bagian tepi dari sesuatu. Nah, maksudnya adalah yang namanya juga tepi, pasti nggak sebanyak yang di tengah gitu, nggak sebanyak yang di dalam. Namanya juga mutafifin. Nah, mutafifin ini kemudian digunakan sebagai makna alladzina yabkhusulna al-mikyal wal mizan. Orang yang berbuat curang terhadap takaran timbangan. Imma ada kalanya ada dua bentuk. Bil izdiyadi in iqtadaw minan nas. Kalau mengambil dari orang lain, dia mengambil sebanyak-banyaknya, dilebihkan. Wa imma bin nuqsan, ada juga kalanya mengurangi. In qaduhum auzanu au kalulahum, ketika memberi timbangan bagi orang lain dikurangi. Ngambil dari orang lain banyak, kalau misalkan memberi orang lain dikurangi. Kalau contohnya misalkan ini katakanlah 1 kilo beli beras. Saya beli beras, oh udah beli, dikasih 1 kilo. Mbak diangetin, ngambil lagi angetin gini loh, tambah ini lagi loh, kerakup mana, ngarup mana. Nah kalau ngambil dari orang lain dia mau lebih. Tapi kemudian ketika beras ini dijual pada orang lain, kemudian saya beli beras, wah ini terlalu anget, dikurangin ini, terlalu anget. Ternyata timbangan takaran yang bagian bawah agak jendul ke atas. Itu kan mengurangi volume di atas. Kami pernah membeli ayam potong, ya kita akan bilang 2 kilo. Tapi kemudian kita lihat, loh kok sudah ada bandol di bagian timbangannya itu. Ternyata mohon maaf itu adalah perilaku istrinya. Jadi suaminya nggak tahu. Sampai suaminya bilang geleng-geleng, ya Allah bu kok kayak gitu sih bu. Cuman kita mengatakan mohon maaf, kami hanya minta dibeli 2 kilo. Jadi kan mau ngasih 2 kilo persis, alhamdulillah, lebih alhamdulillah. Kalau kalian jenengan mengurangi, itu dengan urusan dengan Allah, bukan dengan saya. Jadi makanya suaminya geleng-geleng, ya Allah bu kok kayak gitu sih bu. Bapak ibu masih ingat yang namanya, mungkin bapak ibu lupa ya, namanya bensin. Bensin, terus kita tambah bensin. Ketika harga 6.000 itu tahun pinten, 6.800 eceran. 6.800 malah tadi ngene 6.400. Jadi ketika bensin 6.800, ya waktu itu berarti saya beli gitu. Saya beli sama Pak, beli bensin 1 liter. Kan sudah di rak-rak gitu ya kalau penjual eceran. Rak-rak kemudian terus ada tulisannya. Saya beli bensin 1 liter gitu. Sengaja saya ngomong 1 liter. Dia bilang gini, maaf Mas Talkis, kami nggak jual literan. Lah terus jual nopo niki? Botolan. Jadi kalau kurang dari 1 liter itu dia nggak salah, karena dia botolan. Terus sebotol pinter, sebotol 6.800. Yang mana? Silahkan milih sendiri. Kan sudah ada kelihatan takarannya, ada yang agak tinggi, ada yang botol Sprite atau botol dan sebagainya. Nah jadi bagus ketika dia mengatakan saya nggak jual literan tapi saya jual botolan. Lah kenapa nggak literan? Saya nggak punya alat untuk mengukur 1 liter. Lah ini ukuran 1 botol dari mana? Kiro-kiro. Jadi gitu, dari awal akarnya udah demikian Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengatakan jual botolan, ya sebotol itu silahkan milih. Tapi kalau kita bilang jual 1 liter, harus minimal ada 1 liter.
Kalau jual lebih itu nggak apa-apa malah, karena tidak mengurangi. Yang diancam adalah yang mengurangi. Kalau jualan kiloan 1 kilo itu juga sama Bapak Ibu. Maka kan kebenaran kita mewarisi kebiasaan baik dari orang tua. Iku loh, kalau nimbang diangetin, ditambahin, lebih baik nambahin. Sama seperti, mohon maaf, yang kontraktor yang kadang aspal jalan, kadang ukurannya misalkan 3 meter lebarnya, kadang ada kontraktor yang kemudian nambahin 30 cm, jadi 3 meter 30 cm. Lah kok ditambahin? Saya mau sedekah 30 cm. Itu kalau pesan bapak kami terhadap adik yang kontraktor, ditambahin mas, itu jadi sedekah jariah besok untukmu. Nah kan gitu. Jadi kemudian ditambahkan, ya tetap untung, itu tetap untung. Nah ini jamaah rahimakumullah, tidak hanya untuk penjual bensin, bahkan penjual yang lainnya. Kita lihat aksi curang. Nah harus dari depan. Ini aksi curangnya. Nah dipompa ya Bapak Ibu. Nah lihat ini dipompa. Masukin air. Jadi biar tambah berat. Ini baru 1. Menggelembung. Jadi gelembung. Ada upaya yang kemudian untuk menjadikan kelihatan besar dan sebagainya. Tadi udah kita siapkan juga. Mana ya? Banyak kalau video tentang curang-curang nih. Ada yang ngambil orang curang. Nah ini dapat kita lihat. Bungkusnya double. Yang berada di bawahnya. Nah ini dimasukin plastiknya, nah diambil, beda toh. Untung ada kamera, jadi ada yang kemudian percaya. Ya ekspresinya sebaik mungkin, sebisa-bisa mungkin ekspresinya. Dan itu kemudian diulang-ulang. Oh, Ustadz itu kan bukan orang kita. Terlepas dari bukan orang kita, ini adalah contoh kecurangan yang kemudian terjadi, yang terekam oleh kemudian CCTV-nya. Disiapkan yang semisalnya, dimasukin. Ya seperti ini adalah praktek yang kemudian harus kita hindari. Kalau kemudian Rasul SAW itu menyanjung pedagang, tapi yang disanjung adalah pedagang yang jujur. Ada satu hadis menyebutkan pedagang jujur itu jaminannya surga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pedagang jujur itu jaminannya surga. Sama seperti hakim yang jujur juga demikian, jaminannya adalah surga. Nah, jamaah rahimakumullah, dari sini kemudian kita menjadi tahu kenapa surat ini diturunkan. Berarti ini menjadi obat gejala. Kenapa wailul likulli humazatil lumazah? Surah Al-Humazah itu diturunkan menjadi obat dari penyakit masyarakat yang suka menggibah, mencela, kemudian membicarakan aib orang lain, yang seolah-olah itu menjadi makanan yang biasa. Maka kalau misalkan tidak dipahami tentang ayat ini, surah Al-Mutaffifin, maka akan menjadi biasa. Kenapa kok kamu suka bisnis? Ada permainannya dan mempercepat untuk kekayaannya. Nah ini yang sudah menjadi tidak bagus. Wailul lil mutaffifin. Nah jamaah rahimakumullah, berarti sesuatu yang terjadi di masyarakat yang marah harus diingatkan. Dalam buku Ta'lim Muta'alim Bapak Ibu yang ditulis oleh Imam Az-Zanuji menyebutkan maknanya adalah ilmul hal, ilmu keadaan. Ilmu keadaan itu adalah ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang dalam kondisi dan keadaan yang sesuai dengan keadaannya. Jadi kalau orang mau jualan, kalau misalkan kita mau berbisnis, maka ilmu yang penting untuk kita pelajari adalah ilmu jual beli. Agar apa? Dijauhkan dari sikap riba, transaksi yang ribawi, perbuatan yang tercela ketika berinteraksi dengan jual beli. Kalau kita sebagai seorang muslim dan kemudian memiliki kewajiban sholat 5 waktu, maka ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu tentang sholat. Yang mau melaksanakan ibadah haji, ilmunya adalah ilmu manasik haji. Biar kemudian dia tahu, itu nama ilmu hal. Yang mau berkorban, maka ilmunya adalah ilmu tentang udhiyah, berkorban. Sehingga ketika berkorban tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dan bisa membatalkan atau mengurangi keutamaan dari korban. Dalam hal misalkan jual beli sapi, kemudian skandal bohong, dipaksakan dipoelkan misalkan,
waspada penipuan sapi kurban. Nah, ini apa? Modus penipuan sapi kurban. Tips aman. Kadang sapinya itu kemudian belum poel, dipoel-poelkan. Kasihan toh. Nah, terus dititik. Jadi untungnya tuh giginya dititik, tik-tik biar gopel. Kan kesakitan dan sebagainya. Nah, penjual sapi tipu 35 jemaah. Gimana nih? Ternyata ada. Oke. Nah, inilah kemudian harus hati-hati. Ya, 6 juta pas. Loh, kok banyak? Kok murah banget? Oke. Nah, itu juga tidak boleh. Apalagi lagi musim-musimnya. Termasuk juga permainan dalam jual beli, pura-pura nawar, kemudian ada datang calon pembeli yang asli, kemudian ada calon pembeli buatan, settingan untuk menyaingi calon pembeli yang asli nih, biar kemudian naik biar jadi. Nanti kalau sudah deal sama calon pembeli yang asli, kemudian penjual nanti didilan nih upahmu, upah dobosmu gitu tahu 100-200 lain dobos itu dibayar. Itu settingan, maka harus hati-hati ya. Kita bentuk hati-hati tanpa harus menuduh seseorang. Nah, jamaah rahimakumullah, ini kemudian al-mutaffifin. Kalau kita lihat kandungannya adalah ini sebagaimana surah Makkiyah pada umumnya, kandungannya berkaitan dengan masalah akidah, khususnya kondisi hari kiamat. Tapi sebelum membicarakan tentang hari kiamat, diawali dengan perbuatan tercela yang dilaknat oleh Allah dengan kata wailun lil mutaffifin. Termasuk juga untuk mengobati penyakit akhlak dalam bermasyarakat. Orang kalau goroh Bapak Ibu, curang dalam jual beli, itu kan bisa menjadi karakter. Apapun yang dijual kayak gitu. Kecilnya ada jual barang, kalau dibumbuin nama dobos-dobos biar laku, besarnya nanti bisa jualan tanah dan sebagainya. Wah, ini sudah pengeringan, ternyata masih letter C. Atau kemudian ini sudah batasnya sampai sini, ternyata salah batasannya, dirubah agar kemudian terjual. Itu yang kemudian berbahaya. Maka awal surah dimulai dengan sesuatu yang menakutkan, bimatlain mukhif, sesuatu yang menakutkan. Wailul lil mutaffifin itu menakutkan Bapak Ibu. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi setiap orang yang berbuat, bagi orang-orang yang berbuat curang. Ancaman, ada wa'id, wa wa'idul mutaffifina bil adzabis syadid, dengan adab yang sangat pedih. Jadi di awal-awal sudah dimulai dengan ancaman, hati-hati ya, hati-hati. Allah kemudian tidak main-main. Masalahnya gini Bapak Ibu, ya Allah Ustaz, setelah saya mendengarkan kajian al-mutaffifin, saya jadi bertobat. Lah gimana terus tobatnya? Kan saya udah udah menipu banyak orang, sudah berbuat curang terhadap banyak orang. Gimana Bapak Ibu? Sudah jualan 20 tahun dan sering mengurangi takaran dan timbangan ketika dia jualan. Tobatnya pripun? Kalau sehari yang dikurangi dia mampu mengambil di total dari barang yang dijual, entah itu pasir, gula, minyak curah, minyak goreng curah, itu kalau di total sehari ya paling enggak 2 kilo lah bisa mengurangi takaran itu. Lah 2 kilo dikali selama 20 tahun jualan, pinten Pak? Nah, terus gimana Ustaz? Maka kalau kita lihat dalam penjelasan, tobat itu kan kemudian tahapannya satu adalah berniat untuk tobat, ada niat untuk tobat. Yang kedua adalah berhenti dari perbuatan dosa yang dia lakukan, yang dia tobati. Ketiga adalah menyesali, dia telah menyesal telah melakukan perbuatan jahat itu. Kemudian keempat adalah berjanji tidak mengulangi lagi. Yang kelima, karena ini kaitannya dengan anak Adam, harus mengembalikan hak anak Adam yang telah diambil. Lah gimana saya mengembalikan? Yo pikiran biar salahmu dewe biar nggak ngaji nih. Maka kemudian bisa diakumulatifkan. Ya udah saya pikir, saya ambillah sehari 2 kilo, berapa duitnya? Udah nominalkan. Ya wes gawe 100.000 misalkan, kali 20 tahun. Nah, wes bantu ngitung napa pripun nih? Jadinya berapa Bapak? Yang eksak, oh ini orang sosial nih. 20 kali 360, 7.000 ini kali 20.000, dari 100.000 tadi kali 100.000, lumayan nih jiro lo. Nah 720 juta Alphard siji lumayan, kurang lebih 720 juta. Itu baru estimasi ya. Lah kok banyak? Lah iya, berarti sudah banyak orang yang kamu rugikan. Nah dari 230 juta itu kalau kita bagi
Yo dibagi 100, misalkan satu orang itu dirugikan kurang lebih 5.000 lah, dikitnya adalah 5.000. Wih, berapa banyak nih Ki? 5.000. Berarti ada 144.000 orang yang kamu tipu. Nah, ya gimana ini kalau misalkan di akhirat menuntut bisa. Menurut bagaimana? Dalam hadis Rasul SAW, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai sahabat, siapakah orang yang bangkrut? Al-muflis rajulun ya'ti min ummati yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, pailit, dikatakan dia beruntung, ternyata adalah rugi, bangkrut, adalah orang yang dari umat Nabi Muhammad besok di hari kiamat datang dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Lah Rasul kenapa kemudian disebut dengan bangkrut? Dia kan punya pahala. Qad syatama hadza. Orang ini, orang muflis ini mencaci maki orang lain. Oh, enggak ada hubungannya dengan mutaffifin. Wa qadhafa hadza, memfitnah orang lain. Wa akala mal hadza bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Itu termasuk mutaffifin. Jadi bagaimana konteksnya nanti di akhirat? Orang yang tertipu ini, yang menjadi korban dari perbuatan ini, menghadap kepada Allah. Ya Allah, si fulan ini telah kemudian mengambil harta saya dengan cara yang batil, menipu, mutaffifin tadi. Maka Allah ambil pahalanya si muflis, diberikan kepada orang yang diambil haknya di dunia. Selesai. Jadi barternya adalah amalan dan dosa. Datang lagi 144.000 orang datang ke dia, diambil pahalanya, kemudian belum habis, ternyata pahalanya sudah habis. Sedangkan yang menuntut masih banyak, nggak mau dikasih dosanya. Maka dosa orang yang diambil hartanya di dunia dikurangi oleh Allah dan diberikan kepada si muflis, ditimbukkan, thumma puriha ilan nar, kemudian dilemparlah ke neraka. Nah, fal'iyadzubillah, itu kemudian dalam jual beli. Maka harus hati-hati. Jual beli adalah kemudian berdagang adalah kemudian bisnis yang baik. Rasul juga pernah melakukan hal itu, tetapi kemudian dibalut dengan kejujuran. Nah, nek jujur nanti nggak sugih-sugih Pak Ustadz. Kalau nek pengen sugih ya tetap sugih lah. Nggak sugih orang dagang kan beda, ya kan, tetap berbeda. Maka ini kemudian harus hati-hati, karena terjadi masalah yang serius di akhirat. Maka sejak di dunia Allah sudah wanti-wanti, wailun, celakalah lil mutaffifin, bagi orang yang berbuat curang. Maka jangan curang. Wah, berarti saya harus tutup ini, harus tutup dan sebagainya. Tutup. Bukan. Yang dilarang, yang dicela adalah mengurangi takaran dan timbangan. Selama pedagang ini tidak mengurangi takaran dan timbangan, nggak usah takut. Nggak usah takut dong. Anda tidak mengurangi takaran dan timbangan kan? Lah ini saya barang-barang yang dijual kemudian kiloan dan juga literan, ya dicek lagi gitu, sesuai atau tidak. Maka kemudian ada alat yang kemudian timbangan digital dipasang. Kalau misalkan 1 kilo harganya 25.000, ditimbang aja. Oh, ini tidak ada 1 kilo, tinggal ngali 25.000. Nanti dia kurang, harganya akan di bawah 25.000 karena tidak sampai 1 kilo. Itulah kemudian yang ditempelkan. Tapi kemudian kalau setting timbangan pun demikian, harus hati-hati. Bapak Ibu tahu yang kemudian laundry? Laundry ini sekarang jadi laundry curang. Mohon maaf deh. Itu adalah kemudian kalau laundry curang, timbangannya itu disetting. Jadi tempat untuk kain kotor yang ditimbang itu sudah memiliki berat. Seharusnya kalau mau setting adalah ketika tempat itu diletakkan di timbangan, maka timbangannya dinolkan. Jadi dikasih itu nol, tetap nol. Maka yang terhitung adalah baju-baju yang naik. Ini tidak, timbangannya dinolkan sebelum tempat untuk baju kotor itu ditaruh. Lah tempat baju kotor sendiri itu udah 1/4 kilo misalkan, itu sudah memiliki berat. Tambah lagi. Pokoknya orang yang kemudian curang, Allah itu tahu. Yang tidak tahu, ya Allah Ustaz, saya nggak tahu selama ini, bebas. Kalau benar-benar tidak tahu loh ya. Makanya Pak Ustadz, saya itu nggak mau ngaji. Kalau ngaji itu malah jadi tahu. Jadi bahaya lagi kalau dia tidak mau ngaji. Jadi itu ada yang tidak mau ngaji karena takut dengan ancaman dan dia hilang profesinya. Kan orang melakukan maksiat, dosa. Kalau dia tidak tahu kan ma'fu anhu, dia benar-benar tidak tahu. Tapi kalau sengaja tidak ingin tahu, itu dikenai dengan orang yang tahu. Kenapa tidak ngaji? Saya jadi tahu. Nah terus nggak mau ngaji biar tidak tahu. Nah itu berarti malah berbahaya. Nah
Di dalam surah Al-Mutaffifin ini juga dijelaskan terkait dengan orang-orang yang celaka, ya. Dalam timbangan orang-orang yang buruk juga dikatakan bagaimana tandanya, bagaimana nanti tempat kembalinya. Dan kemudian di bagian akhir itu disebutkan terkait dengan bagaimana sikap-sikap orang-orang yang mujrim, berbuat dosa dari orang-orang yang mukmin. Nah, malam kali ini kita lihat bagian yang pertama adalah ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Wa'idul mutaffifin, khusus membicarakan ancaman bagi orang-orang yang curang. Jadi orang-orang yang curang kalau kita lihat tadi termasuk dosanya tuh di sini Bapak Ibu. Saya perbesar zoomnya biar kelihatan. Ini ada hadis yang mengancam. Khamsun bi khamsin. Mana qada qaumun al-ahda illa sallallahu alaihim aduwahum. Ada 5 perkara dibalas dengan 5 perkara. Khamsun bi khamsin. Yang pertama adalah mana qada qaumul ahda, tidak pernah suatu kaum yang melanggar janji, ya, melainkan Allah membiarkan kaum itu dikuasai oleh musuhnya. Sesiapa kaum yang kemudian mengingkar janji, ingkar janji tidak hanya kemudian panjang hidungnya, tapi kemudian dikuasai oleh musuhnya. Artinya dia dijajah. Kalau sudah dikuasai musuhnya, Bapak Ibu, kan tidak enak hidup dalam penjajahan, kan tidak enak, Bapak Ibu. Kemudian tidak menjadi orang yang merdeka, tapi menjadi tawanan. Kenapa? Karena dia adalah melanggar janji. Kalau kita lihat orang melanggar janji pasti dapat hukuman. Orang-orang yang Yahudi yang ada di Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, semuanya diusir oleh Nabi karena melanggar janji dengan kaum muslimin. Yang kedua adalah wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa, tidak pernah mereka yang memutuskan satu perkara dengan hukuman yang diturunkan oleh Allah illa, melainkan fasyafihimul faqru, kecuali akan tersebar luas kefakiran di kalangan mereka. Kalau ada yang berhukum dengan hukum selain Allah, menyelisihi, maka akan tersebar kefakiran. Wa ma dhaharat fihimul fahishatu illa fasyafihimul maut. Maka ketika perzinaan tidak pernah meluas di kalangan mereka secara luas, kecuali akan tersebar luasnya bahaya kematian. Banyaknya perzinaan, banyak yang mati. Karena kan kemudian memiliki penyakit seperti HIV, kemudian itu menimbulkan kematian. Terkadang, mohon maaf, yang menjadi pasien HIV, kadang dia tidak rela kalau mati sendirian, maka mengajak orang lain, menjebak orang lain jatuh pada perzinaan dan kemudian terus kena HIV, faliyadzubillah. Kemudian adalah wa ma tafaful mikyala illa muni'un nabatat wa ukhidha bisinin. Nah, ini yang berkaitan dengan materi kita adalah wa ma tafaful mikyala, tidak pernah mereka yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, melainkan mereka akan kehilangan kesuburan tumbuh-tumbuhan dan ditimpa musim kemarau. Alhamdulillah kemarin kita hujan nggih, alhamdulillah. Nah, ini jadi dengan perilaku curang itu, jadi kalau kita melihat perbuatan curang, kita harus mengambil peran untuk mengingatkan untuk tidak berbuat curang. Sudah diingatkan, masih kemudian balik lagi, itu bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Tugas kita sudah gugur karena sudah mengingatkan. Ngapain jenengan ngingatin saya? Emang nafkahi keluarga saya? Bukan itu, Anda muslim, saya muslim. Maka nanti di dalam ayat ini Bapak Ibu, surah Mutaffifin, kok bisa ya gitu, sampai kemudian dalam tafsir ini disebutkan, kok iso-isone ya wong muslim iki curang, kok bisa ya? Apakah kemudian dia ikut tidak sadar bahwa dia itu akan dibangkitkan? Mohon maaf, kalau orang yang non muslim curang, wajar atau tidak? Wajar. Dr. Bapak Zali menyebutkan wajar kalau mereka itu curang. Kenapa? Karena mereka tidak yakin dengan hari kebangkitan, tidak yakin dengan adanya pembalasan, karena mereka tidak yakin ada yaumul hisab dan yaumul jaza, maka mereka mau melakukan itu. Lah, ini muslim sudah tahu hukum kok masih melanggar. Nah, itu kemudian terus bahasa Jawane nopo nggih? Disayangke, kok iso ya ngono. Iso-isone ngono kuwi. Iso-isone. Nah, yang terakhir adalah yang kelima,
wala man'u zakata illa hubisa anhumul qatru. Tidak pernah mereka yang menahan zakat melainkan akan diazab dengan tertahannya hujan, kemarau yang panjang. Ini ada 5 hal yang kalau terjadi akan dibalas dengan 5 hal yang lainnya. Nah, ini kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Nah, jamaah rahimakumullah, kita ke tafsir yang pertama. Wailul lil mutaffifin ay adzabun syadidul lil munqisina fil mikyali awil wazni. Bapak Ibu tahu 1 sok, ukuran takaran 1 sok, takaran alat alat ya, alat takaran 1 sok. Kami pernah mendapatkan bendanya itu di Riyadh. Ada seperti ini yang dulu dipakai kayak gini, modus perunggu seperti pundi. Jadi kita ke Riyadh, kemudian ada rumah replika rumah lama, termasuk di situ ada takaran 1 sok. Nah, pernah kita ambil fotonya, segini ya 1 sok. Dikatakan sama Dr. Ali Ma'yuf, ini adalah 1 sok. Jadi kita pernah melihat. Nah, kalau misalkan kita lihat takaran, ibu-ibu dek biyen nempur ngangge napa nggih, Bu? Sing kayak gini bahasa Jawane napa nggih? Ana por tempur. Jadi kayak apa namanya, ember kecil. Ini 1 liter. 1 liter. Alat tempur nanti perang lagi. Alat tempur beras, ini malah jadi perang deh, tempur. Nempur, Arab nempur. Ya toh malah jadi kayak gini. Dia dari aluminium. Nempur beras. Nah, jengene apa ini, ambil ketemu yang kemudian dipakai untuk beras semene 1, 2 enggak diperesin. No Pak, dia bentuknya bulat. Ini kan menika nih, napa jenenge ilangi mau. Ning ndur ana niki tak besarin. Niki sementen niki lho. Napa Pak? Nggih. Tomblok. Asik ya namanya ya, beda-beda. Nah, kayak gitu. Nah, dulu kan pakai istilah mbok diangetin, diperesin. Nah, itu. Jadi diperesin pakai penggaris kayu yang kemudian lurus untuk meresin. Nggih, beluk deh. Aziz. Pokoknya alatnya kados ngeten niki nih 1. Jadi 1 kilo niku nggih sementen gitu. Diangetin, kadang masih tambahin dengan cerakupan, rong cakupan untuk ngangetin. Itu dalam arti adalah dia mau melepaskan diri dari mutaffifin, berbuat curang. Itu orang tua kita sudah ngajarin kita demikian. Nah, maka generasi muda juga harus demikian. Lebih lihat nempur atau tak nempur ya, saat tempuran dan sebagainya. Bahasa apa tempur niku. Nah, mutaffifin seperti yang kita tadi sebutkan ada 2 bentuknya. Salah satu itu sudah termasuk mutaffifin. Pertama adalah mengambil hak dari orang lain dengan cara meminta dilebihkan, dia meminta bukan atas sukarela yang memberi. Yang kedua adalah ketika memberi hak orang lain kemudian mengurangi. Salah satu dari keduanya termasuk mutaffifin, dua-duanya termasuk mutaffifin. Tapi kalau misalkan saya beli 1 liter ya, atau 1 kilo, ini 1 liter gitu, terus dengan sukarela dari penjual kemudian tak tambahin 1 ya, tak tambahin 2, itu tidak termasuk mutaffifin bagi kita selaku pembeli, karena diberi sukarela. Mutaffifin ketika menuntut, mbok ditambahi ngono kuwi. Ora tambahi. Nek gelem nambahi tak aku tak jupuk dhewe. Mak tambahi aku tak atau aku jupuk dhewe gitu. Mau dikasih sendiri, tambahan sendiri, atau saya ngambil yang nambahin sendiri gitu. Kadang udah dikasih diskon, Pak ini diskonnya 20%. Lah kok cuma dikit, udah tak tambah 10 ya. Jadi yang jual ngasih 20%, yang membeli ngasih diskon 10, tak kasih diskon 10 lagi jadi 30 ya. Kayak gitu. Jadi kadang hati-hati. Nah, terkadang ada yang kemudian ketika beli benda-benda yang tidak mahal,
terhadap penjual sayur misalkan yang di jalan, nawarnya nerici gitu. Tapi kemudian ketika beli di mall harganya mahal, nggak ditawar tuh. Kenapa? Gengsi gitu, gengsi. Kenapa nggak ditawar? Gengsi. Kangkung satu ikat 50.000 misalkan di supermarket, nggak ditawar. Lah dengan ikatan yang sama, yang jual adalah pedagang keliling, dijual 5.000, itu ditawar. Oh, kangkung sauprit kok 5.000 gini. Sauprit. Lah beli di supermall aja nggak ditawar, ini 5.000 ditawar. Lah dengan tawar pinten gitu. Ya loro setengah lah orang uang atas. Lah wis jenengan nandur mangke tak tumbasi 3.000. Nah, tak unggah 500. Maka kadang kita terus hati-hati, sudahlah. Ini bagian dari usaha kita gitu. Paling kita tanya, bisa kurang? Mboten, mohon maaf nggak bisa kurang. Oh nggih, 5.000 nggih, nih 5.000. Bayar 5.000. Ini tak bayar 5.000 nggih, saya ambil 2. Satu ikat 5.000, kemudian dibayar. Ini nggih, alhamdulillah. Bisa kurang nggak bisa. Nih saya bayar 2.000 ya, saya ambil 2. Ini gue pripun nih gue. Berarti kan dihargai 2.500. Jangan hanya karena masalah kangkung, akhirat kita tertukar dengan kangkung, tergadaikan dengan masalah kangkung ini. Nah itu termasuk mutaffifin. Nah jamaah rahimakumullah, itu mutaffifin. Jadi dulu di Madinah itu ada orang yang kemudian bernama Abu Juhainah. Nih. Rajulun yukna Aba Juhainah. Yukna adalah kinayah. Kinayah itu nama yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Itu Abu Juhainah. Dia memiliki 2 takaran. Yakhudhu bil awfa wa yu'ti bil anqasi. Jadi kalau ngambil dengan takaran yang lebih, dengan takaran yang lebih besar, kalau ngambil, nih saya beli 1,5 liter misalkan, pakai takaranku ini ya, itu lebih besar. Tapi kalau dia menjual dengan takaran yang kecil, jadi punya 2 takaran. Nah, maka turunlah surah Al-Mutaffifin ini. Nah ini menjadi penting, ternyata bukan hanya di zaman sekarang, bahkan di dunia dulu juga sudah pernah orang-orang yang curang. Sama seperti Rasul kemudian memeriksa 1 karung kurma. Kita dengarkan azan. Jamaah rahimakumullah, maka disebutkan di sini bahwa wahya akhiru suratin nazalat bi Makkah. Ini termasuk surah yang terakhir turun di Makkah, surah Al-Mutaffifin.
Tapi maka disebut dengan Makkiyah menurut pendapat Ibnu Abbas dan Dhahak dan Muqatil. Dan dia termasuk juga inha awalu suratin nazalat di Madinah, termasuk juga surah yang pertama turun di Madinah. Jadi maka terpotong menjadi dua, tidak turun sekaligus dalam satu surah Al-Mutaffifin. Sebagian turun di Madinah, sebagian di Makkah karena nanti berbicara terkait dengan hari kiamat di bagian tengah sampai akhir, dan sebagian kemudian turun di Madinah. Itu bagian awalnya. Kenapa? Karena ketika Rasul SAW itu sampai di Madinah, itu kacau balau takarannya yang dipakai oleh orang-orang Madinah. Sebelum Rasul sampai, sebelum Islam kemudian sampai di sana, maka Rasul kemudian memperbaiki, turun surat ini Al-Mutaffifin, fa'ahsanu al-kaila. Maka mereka orang-orang Madinah memperbaiki takaran dan timbangannya. Karena mereka beriman, sudah berislam, maka kemudian menyesuaikan dengan aturan yang ada dalam Islam. Maka tadi kita sampaikan, lah kok bisa-bisanya yang mengurangi takaran timbangan itu adalah muslim? Apa dia tidak tahu surah ini? Nah itu kemudian satu pertanyaan yang disebutkan Dr. Wahbah Zuhali dalam tafsir Al-Mutaffifin. Kok bisa ya orang muslim kok kemudian mengurangi takaran dan timbangannya? Ini refleksi bagi kita semua. Tadi saya sampaikan di awal, bagi yang kemudian memiliki profesi jualan, maka kemudian bisa lebih berhati-hati tanpa harus takut dalam berjualan. Selama hak pembeli kita berikan dengan sempurna, jadi nggak perlu ditakuti, ya. Makanan baik katakan baik, makanan buruk katakan buruk. Sama seperti ketika Rasul memasukkan tangannya di atas karung kurma yang atasnya kering, dimasukkan di dalam, lah kok basah? Lah kok basah yang di dalam? Diambil, lah kok basah? Basah ini kan lebih berat daripada yang kering, ya Rasul. Maka kemudian kalau basah ngomong basah, jangan taruh di kering di atasnya. Itu yang harus kita perhatikan. Sama seperti yang mohon maaf jual karet. Karet kan apa gitu? Karet yang olah niku. Curang jualan karet mentah. Nih, ketika digergaji, dipotong, oh malah isinya galon ya, Pak. Niki isinya galon. Dan tidak hanya galon, kan ada airnya, diisi air biar nambah apa? Berat gitu. Ya, biar nambah kemudian berat. Trik curang. Nah ini ada triknya curang juga. Di dalamnya ada air, nambah berat. Tapi miris penjual karet ini curang, mengisi air dalam karet yang mau dijual. Tapi pernah kita diperlihatkan satu video dari luar negeri, jual karetnya juga mulus, putih ya putih gitu, bersih, nggak ada curang-curang. Nah ya kita tahu bahwa tidak semua penjual karet di Indonesia juga curang, tidak. Ini hanya oknum, tidak banyak. Tapi yang baik masih banyak. Ini pun harus dihindari perbuatan curang demikian. Kalau karetnya tidak baik, ya katakan tidak baik. Kalau misalkan ada campuran, katakan campuran. Ini karetnya tercampur dengan apa niku gotri, tahu gotri Bapak Ibu? Gotri besi yang kecil-kecil, yang bulat itu. Nah, kayak gitu kan berat. Dicampuri dengan ini kan berat, gotri besi kayak gini. Ya, jangan berbuat curang. Setiap kecurangan itu ada terbesit dalam benak hati kalau ini adalah curang. Tapi kalau dilanggar dan dilawan, maka akan menjadi hal yang biasa. Nah, bagi kita yang kemudian tidak memiliki profesi jual beli, di satu saat kemudian kita mungkin akan jual sesuatu benda, juga harus hati-hati. Barang kita yang mau kita bersihkan kita jual, ya kita sampaikan. Kami misalkan mohon maaf, ketika jual mobil, ini mobil saya seperti ini kekurangannya di sini, silahkan mau beli dengan harga sekian atau berapa. Tapi kita perlihatkan ini seperti ini dulu, kejadian seperti ini dan sebagainya. Yaitu dalam jual beli. Nah inilah memberi pelajaran kepada kita untuk tetap berhati-hati dalam berbisnis, dan semoga bisnis kita, usaha kita adalah usaha yang menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pakatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.